Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair di berbagai bidang yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan program pemerintah untuk merekrut kebutuhan aparatur sipil negara lewat jalur honorer, di mana informasi terkini bahwa Bapak Ibu honorer akan direkrut dengan sistem yang baru dan mekanisme yang baru, yaitu dengan ASN ataupun PNS part-time. Nah, terkait dengan hal ini, ada informasi terkini terkait dengan perekrutan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, di mana ada satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Selain daripada syarat dan ketentuan umum, ada kriteria tertentu atau yang merupakan kriteria khusus yang bisa saja mengganjal Bapak Ibu untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Namun hal ini masih ada kesempatan untuk memenuhi segala persyaratan yang dipersyaratkan kepada Bapak Ibu untuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Kemudian ada satu hal penting yang harus Bapak Ibu ketahui, yang sifatnya hal ini perlu dipersiapkan karena memang bisa saja menjadikan jalan apabila Bapak Ibu silaf dalam hal menyampaikan sesuatu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, untuk itu simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nah, sebagaimana informasi yang sudah kita serahkan sebelumnya bahwa pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara tahun 2023 tahun ini katanya diperketat. Nah, Bapak Ibu, silahkan ketahui ini terlebih dahulu. Nah, selain diperketat Bapak Ibu, ada hal penting yang harus benar-benar diketahui oleh Bapak Ibu. Apa dengan ini? Ikuti terus informasi berikut. Ulasan informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara semakin diperketat Bapak Ibu ya. Lalu hal lain yang merupakan hal penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu juga dimuat pada informasi ini. Kabar terbarunya yaitu diumumkan oleh Menteri Pan-RB tentang pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara pada bulan September 2023 tahun ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB Abdullah Azwar Anas sudah mengumumkan secara resmi bahwa secara jelas bahwa dalam pengangkatan honorer jadi ASN P3K dan CPNS berlangsung secara ketat. Berlaku untuk seleksi P3K, saingannya cukup banyak karena mencapai jutaan orang meskipun mendapatkan kuota yang banyak. Sementara untuk seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS, juga persaingannya ketat, khususnya para fresh graduate zaman sekarang. Mulai sekarang, honorer yang akan mengikuti calon aparatur sipil negara atau CSN tahun 2023 bisa mempersiapkan diri lebih matang dari segala aspek. Tentunya persiapan yang dimaksud adalah persiapan dari berbagai aspek yang ada hubungannya dengan persiapan
menyongsong seleksi CPNS dan P3K di tahun 2023 tahun ini. Selain mempersiapkan berkas dari sekarang, juga diperlukan mental atau wawasan yang diperlukan saat tes. Karena saat ini jumlah honorer maupun fresh graduate banyak dan tentu persaingan sangat ketat. Secara jelas, akan ada formasi sebanyak 1,03 juta sekian yang rencananya itu akan dibuka dalam seleksi CASN tahun 2023. Jadi perbandingan formasi antara CPNS dan P3K ialah 20% dan 80%. Artinya 20 banding 80 yang kini diperjuangkan oleh banyak orang. Untuk kuota P3K tersebut dialokasikan kepada 2,3 juta tenaga honorer yang akan dihapus statusnya mulai 28 November 2023. Berarti dengan demikian bisa kita prediksi bahwa untuk Bapak Ibu honorer yang telah terdaftar dalam database BKN yang jumlahnya 2,3 jutaan sekian, maka porsi pengangkatannya adalah untuk menjadi P3K sebagaimana informasi ini. Ini mereka sudah mengabdi lama, ada yang 15 tahun, 20 tahun, dia belum diangkat jadi P3K, padahal mereka telah berkontribusi. Nah inilah yang jadi prioritas kami, tapi kan jumlahnya mesti kita seleksi. Ini tegas Anas dilansir dari CNN. Nah dari sisi masa kerja diakui bahwa Bapak Ibu honorer ini sudah mengabdi lama di negeri ini dan belum mendapatkan status yang jelas sebagai aparatur sipil negara. Nah inilah yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa Bapak Ibu honorer yang sudah memiliki masa kerja lama ini akan menjadi prioritas pengangkatan oleh pemerintah di tahun 2023 tahun ini. Secara tidak langsung sudah diungkapkan bahwa usia dan masa kerja jadi pertimbangan penting dalam pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara. Jadi semakin tua usia dan lama masa kerjanya, ini selamat ya buat Bapak Ibu yang memiliki masa kerja lama. Karena memang jadi prioritas pemerintah dalam hal pengangkatan menjadi ASN dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentu yang fresh graduate juga nanti dengan kualifikasi yang sangat tinggi. Karena memang ya kita ingin merekrut aparatur sipil negara atau ASN terpilih dari ini dan ke depan ungkapnya. Jadi siap-siap juga untuk fresh graduate karena saingannya dan kualifikasi cukup tinggi sehingga persaingannya ketat. Seleksi yang cukup ketat juga bertujuan melahirkan pengangkatan honorer yang tepat dan berdampak baik terhadap instansi. Jadi arahan Bapak Presiden, SDM ASN ini harus SDM pilihan. Di banyak negara seperti di Singapura, yang terpilih menjadi ASN adalah memang mereka yang handal. Tidak ada lagi ke depan istilah rekrutmen ASN itu seperti istilah yang dulu-dulu ucapnya. Jadi benar-benar dipilih secara ketat, aturan pengangkatan jadi ASN tahun ini akan berbeda dari sebelumnya. Melalui seleksi yang ketat ini untuk menghindari para PNS atau pejabatnya yang bisa memasukkan keluarganya tanpa adanya tes. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Sepertinya ini menyinggung terkait dengan nepotisme Bapak Ibu ya. Supaya jangan sembarangan maka diperketat tesnya supaya terjaring para ASN baik PNS maupun P3K yang benar-benar berkualitas. Jadi sehingga nantinya untuk kuota 1,03 juta itu bisa tercapai. Jadi yang ikut tes CSN ditujukan sebagai membawa dampak terbaik bagi pemerintahan pusat maupun daerah hasil kerja kerasnya sendiri. Jadi misalnya ASDP, nah ini Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu honorer terkait dengan
pengangkatan honorer menjadi ASN ini. Semoga saja tidak akan ketemu dengan hal ini. Misalnya ASDP, anak, saudara, dan ponakan nggak ada lagi karena sudah sistemnya sudah pasti sistem CIT. Kemudian nggak bisa lagi diintervensi atau PDAM, ponakan dan anak menantu nggak bisa lagi. Nah ini ya, nah kualifikasinya akan ditinggikan ungkapnya. Jadi pemerintah seolah menyindir sistem pengangkatan pada sebelum-sebelumnya dengan jalur orang dalam. Boleh dikatakan nepotisme. Maka dari itu bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin jadi ASN harus benar-benar belajar dari sekarang karena saingannya sangat banyak. Tujuan pemerintah merekrut tenaga ASN yang juga memikirkan segala aspek mulai dari upah atau gaji dan tunjangan. Itulah penjelasan tentang pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara atau ASN 2023 yang diperketat. Jadi untuk itu Bapak Ibu, dihimbau kepada Bapak Ibu amankan diri Anda dari sekarang untuk bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.